Al-farju min karamatihi idza tasafa bid-dha'ati wa tarakal mukhalafatil munasibata lahu ayyulhimahullah ayyahabahullahu min sirri ahya'il mauta wa ibra'il wa ibra'al akmahi wal abrasi wa tarkama yashghalu anillahi ta'ala. Farji itu kemaluannya, alat kelamin laki-laki atau perempuan. Itu diantara kekeramatannya alat kelamin itu, kalau orang yang punya alat kelamin itu bersifatkan dengan dhaat, artinya berkarakter taat beribadah kepada Allah dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan farjih itu, ialah kekeramatannya oleh Allah akan diberikan rahasia, akan diberi rahasia bisa menghidupkan orang mati, atau wa ibra'il akmahi, dan bisa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, ya, matanya memang tidak terbuka, itu bisa terbuka matanya, bisa melihat, dan orang sakit kusta. Dan kekeramatannya lagi adalah enggan melakukan hal-hal yang bisa mengacaukan diri dari Allah Ta'ala, bisa mengganggu dia fokus kepada Allah, seperti nonton TV, main catur, main sekak. Dia tidak suka kalau memang farjinya benar-benar dia lindungi, dia jaga. Qala Allah Ta'ala Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina fanafakhna fihi min ruhina. Allah Ta'ala berfirman, dan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya tidak sampai berzina, maka di farji Maryam, di kemaluan Maryam itu saya tiupkan ruh kami. Ruh kami itu maksudnya ruh saya, kata Allah, yaitu bisa ada kandungan, bisa dibuat kandungan walaupun tanpa suami, ibu Maryam itu. Wa ja'alnaha wa banaha ayatal alamin, dan saya jadikan Maryam dan putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kebesaran Allah buat orang-orang seluruh makhluk yang berakal. Wa qad dzakara radhiyallahu ta'ala fi dzalika munasabatin ukhra daqiqatan wa hikaman israran min ilmi al-haqiqah. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kaitannya dengan kekeramatannya farji, beliau menerangkan hal-hal yang berkaitan, yang sangat lembut dengan farji itu, dan beliau menerangkan beberapa hikmah dan rahasia-rahasia ilmu hakikat. Al-qadamu min karamatihi tasafa bi fi'li dhaati wa tarakal mukharafatil munasibata lahu al-mashyu 'alal ma'i wa dhayyul ardi wal mashyu fil hawa'i. Telapak kaki itu diantara kekeramatannya, ketika kaki itu bersifatkan perbuatan-perbuatan taat beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang berkaitan dengan kaki, yaitu kekeramatannya si kaki ini bisa berjalan di atas air, tidak tenggelam di atas air, dan bisa melipat bumi. Jadi bumi yang ratusan kilo itu bisa jadi 2 kilometer, yang 1000 kilometer bisa jadi 2 langkah, 3 langkah. Wal masyu fil hawa'i, dan bisa berjalan di udara tanpa jatuh. Wal hikayatu fi hadzal maqami asyharu min an tudzkara falam tuhtaj ila dzikriha huna li syuhratiha. Cerita-cerita tentang kekeramatannya kaki
seperti di atas, bisa beratus-ratus kilometer, misalnya beberapa langkah, bisa terbang di udara. Itu sangat lebih terkenal untuk disebutkan, untuk diterangkan. Jadi tidak butuh untuk menceritakan kekeramatan-kekeramatan seperti di atas itu, karena sudah terkenal, sudah masyhur, sudah maklum. ولأن الدواوين ملئت منها فإن الله تعالى فإن لله تعالى أولياءه يجعل معهم هذا كله. Dan kenapa cerita-cerita itu saya sebutkan di kitab saya, kata beliau, karena kitab-kitab sudah penuh dengan cerita-cerita kekeramatan di atas. Sebab apa? Sebab Allah itu memiliki wali-wali. Allah itu punya wali-wali yang akan diperlakukan kekeramatan di atas seperti itu, bisa berjalan di atas air. Itu semua dilakukan oleh Allah kepada wali-walinya. Qala Sayyidi Muhyiddin, wa qad ra'ayna min ahli hadhihi ad-dariqati 'aliman katsiran mimman masya 'alal ma'i wal hawa'i wa dhuyat lal ardu iyanan. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri dari orang-orang ahli thariqat. Saya melihat banyak orang yang alim, yang mampu berjalan di atas air, di atas laut, di atas sungai, berjalan di atas udara, dan bumi dilipat dari ratusan kilo menjadi beberapa langkah saja. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Iya, dan itu begitu artinya ya. Al-qalbu min karamatihi idza tasaba bi dhaati wa taraka al-mukhalafati allati tunasibuhu ma'rifatuhu bil kauni qabla ay yakuna. Sekarang hati. Kekeramatannya hati. Apa? Di antara kekeramatannya hati itu, kalau hati itu bersifatkan dengan taat kepada Allah, dan hati meninggalkan semua larangan-larangan, pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hati, itu kekeramatannya ialah mampu mengetahui kejadian-kejadian sebelum terjadi. Kejadian-kejadian sebelum terjadi, akan terjadi ini gempa bumi misalnya, kurang 1 bulan lagi misalnya, dia tahu. Qala Sayyidi Muhyiddin, i'lam ya bunayya waffaqaka Allah ta'ala wa nawwara qalbak wa syaraha sadrak dhahara thawbak wa nazzaha sirrak anna kulla karamatin wa manzilin dzakarnahu fima taqaddama lil a'dha'i fa inna ma dzalika kulluhu raji'un ila al-qalbi wa wa'idun ilaihi. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, ketahuilah wahai putraku, wahai anakku, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu, mudah-mudahan hatimu diterangkan oleh Allah, disinari oleh Allah, mudah-mudahan dadamu dibuka oleh Allah, mudah-mudahan pakaianmu disucikan oleh Allah, mudah-mudahan batinmu disucikan oleh Allah. Bahwa perlu dicatat ya, bahwa setiap kekeramatan, setiap derajat kesaktian yang saya sebutkan di atas, untuk beberapa anggota-anggota tubuh itu semuanya adalah pada hakikatnya adalah kembali kepada hati. Kembali kepada hati. Walaw lam yakun min dzalika syai'un lidzalika al-a'dha'i. Tanpa ada hati, maka tidak mungkin terjadi kekeramatan-kekeramatan tersebut di atas pada anggota-anggota tubuh. Tidak mungkin. Fa inna kulla amalin sadara anha illam yu'ayyiduhu al-ikhlasu alladhi huwa amalul qalbi wa illa fadzalika al-amalu haba'un mansurun. Wa illa fadzalika al-amalu haba'un mansurun. Kok mansuran ini ya? La yasihu lahu an natijatun aslan wala yurithu sa'adatan. Fa inna Allah ta'ala yaqul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebab semua perbuatan dari anggota tubuh itu kalau tidak didukung oleh keikhlasan, yang mana keikhlasan itu adalah amalan hati, maka tidak mungkin terjadi kekeramatan seperti itu. Apabila tidak ada keikhlasan, tidak didukung oleh keikhlasan, perbuatan-perbuatan mata, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya itu, maka amal-amal ibadah itu bagaikan abu, bagaikan debu yang ditabur-taburkan. Tidak sah hasil apapun dari perbuatan tanpa keikhlasan itu, sama sekali tidak mendapatkan hasil, tidak akan mendapatkan buah yang bermanfaat dan tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak akan mendatangkan keberuntungan. Sebab Allah bersabda, Allah berfirman, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, amalan agama yang mereka perbuat itu harus ikhlas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah rasulih fa hijratuhu ila Allah rasulih. Wa kanat hijratuhu ila dunya yusibuha miratin yatazawjaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu tergantung niatnya, atau sahnya adalah dengan niat. Atau kalau Imam Abu Hanifah, sempurnanya amal harus dengan niat. Dan untuk setiap orang itu akan mendapatkan amalan yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya itu niatnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia adalah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti hijrah yang bermanfaat, yang ada pahalanya. Sebaliknya, barang siapa hijrahnya itu niatnya adalah demi kepentingan dunia yang akan dia dapatkan, atau hijrahnya niatnya adalah mengejar seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya ialah kepada apa yang dia hijrahi. Niatan yang dia niatkan dalam hijrahnya itu hanya dapat itu saja. Fatabayyana bihadza anna al-amal adh-dhahirata wal batinata kullaha yuzakkiha amalul qalbi aw yajrahuha. Falaysa lil a'dha'i idzan harakatun wala sukunun fi dha'atin syar'iyyatin wala ma'siyatin illa an amril qalbi wa iradatihi. Maka dengan penjelasan ini maka menjadi jelas bahwa amalan-amalan fisik dan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati semuanya itu disucikan, dibersihkan oleh amalan hati atau dicederai oleh amalan hati itu, sehingga tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya. Jadi anggota-anggota itu kalau memang hati yang menjadi lokomotif, maka anggota-anggota tubuh itu tidak ada gerakannya, tidak punya gerakan, tidak bisa diam untuk taat secara syara, beribadah kepada Allah, tidak akan melakukan dosa kecuali atas perintah hati. Taat atas perintah hati, bermaksiat juga atas perintah hati dan kemauan hati. Fa inna awwala ma yanba'ithul khadiru fil qalbi sebab apa? Sebab pertama-tama terbersit pikiran itu adalah pertama-tama ada di hati. Fa idza tahaqqaqa wa azama ala imdaihi nadhara ila al-jahiriyati al-mukhtassati bi'amali dzalika al-khadir alladhi qama bihi fa yuharrikuha fa bi'amali dzalika al-khadir imma ta'atin wa imma ma'siyatin. Jadi apabila sudah positif, sudah nyata, sudah positif, hati sudah pas ya. Apabila hatinya sudah positif, mau melaksanakan apa yang dia ada pikiran hati itu,
maka hati itu akan melihat pada anggota yang berkaitan dengan yang khusus dengan pikiran yang akan dia lakukan itu. Maka hati yang menggerakkan anggota tubuh itu untuk melakukan rencana yang terbersit di dalam hati itu. Apakah itu ibadah, taat kepada Allah, apakah itu maksiat, dosa. Walaiha yaqa'u thawabu awil yaqabu. Dan atas perbuatan itulah taat atau sebaliknya maksiat akan dapat pahala atau dapat siksaan. Ala tara kaifa ja'alallahu ta'ala an-nadhratal ula allati hiya min ghairi qasdin walal qalbi fiha niyatun tuwajjihu ma'fuwan anha ghaira mu'akhadzin. Buktinya bahwa intinya ada pada hati. Ialah Anda sendiri melihat bahwa kenapa Allah memaafkan, Allah mengampuni pandangan pertama. Pandangan pertama itu diampuni Allah melihat kemaluan orang lain jenis, lain mahram, atau lihat wajah orang cantik. Itu pandangan pertama diampuni oleh Allah, tidak ada dosanya. Sebab apa? Pandangan pertama itu tanpa disengaja. Dan hati tidak ada niat waktu pandangan pertama itu. Tidak ada niat yang mengarahkan hati, mengarahkan si mata untuk melihat yang haram itu. Itu oleh Allah diampuni. Ghairu mu'akhadzin biha, dan tidak ada sanksi, tidak ada hukuman karena pandangan pertama itu, karena tanpa sengaja. Wa kadzalikan nisyanu, Allah alam.